Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini, Bapak dan Ibu. Ya, itu pertama adalah P3K bukan karir. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi mengatakan ingin menjadi ASN, ingin menjadi P3K, saya masih berpikir-pikir, P3K ini bukan karir loh. Kontrak per 1 tahun atau per 3 tahun. Yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang P3K, soal jenjang karir tidak ada, gitu ya. Dan bukan jenjang karir aja yang tidak ada, gajinya nggak naik-naik itu sampai dia pensiun. Saya pikir ini sebuah bentuk eksploitasi negara terhadap warganya yang bekerja tanpa dihitung pengabdiannya bertahun-tahun. Kita ribut ketika bicara tentang undang-undang ketenagakerjaan, di mana banyak korporasi kita tuntut, korporasi-korporasi privat ya, korporasi-korporasi swasta, supaya menghitung masa pengabdian para buruhnya, gitu, para pekerjanya. Kemudian pemerintah sendiri mengeksploitasi warganya, hak-hak keluargaannya, gitu ya, melalui undang-undang. Jadi jenjang karir nggak ada, ya, maka gaji pun tidak naik-naik. Dalam kategori P3K, ya, yang penuh waktu dan paruh waktu, non ASN, maka dia tidak akan pernah dihitung punya masa pengabdian di Republik ini berapa puluh tahun. Dan saya pikir ini bentuk eksploitasi yang betul-betul melanggar hak asasi manusia. Saya pikir ini harus kita sampaikan dan kita suarakan. Itu tidak adil namanya. Yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang P3K, soal jenjang karir tidak ada, gitu ya. Dan bukan jenjang karir aja yang tidak ada, gajinya nggak naik-naik itu sampai dia pensiun. Saya pikir ini sebuah bentuk eksploitasi negara terhadap warganya yang bekerja tanpa dihitung pengabdiannya bertahun-tahun. Kita ribut ketika bicara tentang undang-undang ketenagakerjaan, di mana banyak korporasi kita tuntut, korporasi-korporasi privat ya, korporasi-korporasi swasta, supaya menghitung masa pengabdian para buruhnya, gitu, para pekerjanya. Kemudian pemerintah sendiri mengeksploitasi warganya, hak-hak keluargaannya, gitu ya, melalui undang-undang. Jadi jenjang karir nggak ada, ya, maka gaji pun tidak naik-naik. Dalam kategori P3K